Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story, yang menceritakan treat horornya yang berjudul Kapal Hantu Selat Sunda. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Seperti yang sudah pernah gue bilang beberapa kali, gue lahir dan beranjak besar di Cilegon, kota industri yang nyaris berada di paling ujung barat Pulau Jawa. Di kota ini, gue punya banyak cerita. Di kota ini, gue punya banyak pengalaman dengan berbagai rasa, indah, bahagia, seru, lucu, dan juga pastinya menyeramkan. Mungkin karena sejak kecil sudah berada di lingkungan dan daerah yang syarat dan cerita serta kejadian seram, gue jadi mengalami banyak pengalaman aneh dan seringkali menyeramkan. Banten memang sejak dulu terkenal sebagai daerah yang memiliki nuansa mistis dan hal-hal yang di luar nalar. Dan itu memang benar adanya, karena gue yang alami sendiri. Di samping karena faktor lingkungan dan kedaerahan tadi, salah satu faktor lain yang membuat gue jadi seperti ini adalah pertemanan. Dari kecil, gue punya banyak teman yang hobinya sama, berpetualang. Seringkali mengeksplorasi tempat-tempat yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya, atau bahkan belum pernah ada orang lain yang datang mengunjunginya. Berbahaya? Tentu saja, karena beberapa kali kami harus ketakutan setengah mati karena menemui masalah, entah itu nyasar atau terjebak di suatu tempat, atau masalah lain lah. Nah, kali ini gue akan cerita satu pengalaman yang cukup menyeramkan. Tapi menurut gue arahnya ke aneh sih. Pengalaman yang gue alami ketika masih SMP dulu bersama dengan dua orang teman. Kejadiannya sudah cukup lama, tapi sepertinya gue masih ingat detailnya karena memang sangat membekas. Kejadian ini di salah satu kapal besar. Kami menyebutnya kapal hantu di Selat Sunda. Begini ceritanya. Gue sekolah di SMPN 3 Cilegon. Dulu namanya SMPN Pulau Merak. Zaman gue dulu, sekolah ini termasuk sekolah unggulan. Lokasinya berada persis di sisi Jalan Raya Merak, di daerah Tegalwangi tepatnya. Selama 3 tahun sekolah di sini, gue juga punya beberapa pengalaman seram dan menakutkan. Karena gedung dan lingkungannya memang seram. Dulu ada satu pohon beringin besar dan rindang, berdiri tepat di tengah-tengah sekolah. Gak tahu sekarang masih ada apa enggak. Pastinya, di samping memang menjadi sekolah unggulan, SMP gue ini termasuk sekolah yang angker dan menyeramkan. Nantilah kapan-kapan gue cerita tentang sekolah ini, gak sekarang. Nah, sesuai dengan namanya, SMPN Pulau Merak. Sekolah ini letaknya memang sudah dekat dengan Pelabuhan Merak. Pelabuhan sangat terkenal, tempat berlabuhnya kapal laut yang melintasi Selat Sunda, menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Pelabuhan yang sangat sibuk, apalagi kalau sudah menjelang Lebaran, akan menjadi sangat sibuk dan ramai. Tapi di tahun 2020 ini sepertinya Pelabuhan Merak gak akan seramai biasanya. Semoga jangan. Di saat pandemi COVID-19 ini,
sebisa mungkin gak usah mudik lebaran. Oke, kita kembali ke topik. Jadi waktu SMP dulu banyak teman sekolah yang tinggal di daerah sekitaran Pelabuhan Merak. Rumahnya nggak jauh dari pelabuhan. Ada beberapa teman juga yang orang tuanya bekerja di pelabuhan, entah itu sebagai operator pelabuhan atau kru kapal, atau lainnya lah yang berhubungan dengan perkapalan. Karena banyak teman yang rumahnya dekat dengan pelabuhan inilah, gue jadi sering main ke situ. Entah untuk sekedar mancing atau melihat kapal yang bersandar, berlabuh, kemudian berlayar lagi. Seru, cukup seru waktu itu. Memancing ikan, satu kegiatan yang dulu gue sangat suka. Bersama teman, gue sering pergi memancing di pelabuhan. Entah itu di dekat dermaga atau menggunakan kapal kecil menyeberang ke bagan ikan. Bagan ikan? Tahu kan? Ya, bagan ikan. Untuk teman-teman yang tinggal di daerah pesisir pasti nggak asing dengan benda ini. Mungkin punya nama berbeda tapi fungsinya sama, yaitu menangkap ikan. Bagan ikan ini terbuat dari bambu yang disusun dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi semacam rangka besar untuk mengaitkan jaring ikan. Sebesar kira-kira ya 5 meter persegi lah. Kurang lebih sebesar itu. Kalau dasar laut masih terjangkau oleh bambu, maka kaki bagan akan ditancapkan di dasar. Tapi kalau sudah terlalu dalam, maka bagan akan dibiarkan mengapung di permukaan, hanya terikat oleh tali berjangkar yang tertancap di dasar laut, sehingga bagan gak akan kemana-mana. Waktu itu sering sekali gue diajak teman untuk mancing di bagan ini. Untuk kesana kami harus nyebrang menggunakan perahu dayung. Masih terjangkau dengan perahu karena jaraknya memang belum terlalu jauh di tengah laut. Mungkin hanya 200 atau 300 meter dari bibir pantai. Di bagan ini biasanya kami memancing hingga sore hari, karena pemilik bagan akan datang setelah matahari terbenam, lalu memulai kegiatannya menangkap ikan pada malam hari. Setiap kali memancing di bagan, gue hampir selalu bersama dengan Sugi dan Mesran. Sugi, teman satu kelas yang rumahnya memang di sekitaran Merak. Mesran beda kelas, tapi rumahnya dekat dengan Sugi. Ayahnya Mesran pemilik bengkel motor yang cukup besar di daerah Merak. Nama Mesran diambil dari merek oil yang cukup terkenal waktu itu. Hehe. Pada suatu hari libur sekolah, gue pergi memancing bersama Sugi dan Mesran. Seperti biasa, kami meminjam perahu milik keluarga Sugi untuk berlayar menuju satu bagan sebagai tempat kami memancing. Waktu itu masih belum terlalu siang, masih sekitar jam 10. Tapi kami sudah berada di atas perahu dayung. Mesran dan Sugi dengan cekatan mendayung, mengendalikan dan mengarahkan laju perahu. Sedangkan gue hanya duduk diam menikmati pemandangan. Gue orang yang sangat suka dengan laut, suka suasananya, suka pemandangannya, dan suka dengan misterinya. Kalau sudah jalan-jalan ke laut, ya gue akan pasti bahagia. Sama juga dengan waktu itu ketika Mesran dan Sugi sibuk dengan dayungan di tangannya. Gue malah dengan senangnya menikmati perjalanan, memperhatikan air laut yang masih ramah membentuk gelombang kecil. Karena masih dekat dengan pantai dan belum terlalu dalam, maka airnya masih berwarna hijau kecoklatan, belum jadi biru gelap. Panas terik matahari yang bersinar langsung tanpa permisi akan membuat kulit menggelap di banyak sisi. Tapi itu bukan penghalang, kami tetap akan bersenang-senang di atas bagan nanti. Gak lama, kira-kira setelah 20 menit di atas perahu, akhirnya kami sampai di tempat tujuan, yaitu bagan ikan. Setelah sampai, kami lalu memulai kegiatan pemancingan. Bagan tempat memancing ini letaknya gak terlalu jauh dari Pelabuhan Merak. Dermaganya kelihatan dari tempat kami duduk.
Tapi tentu saja letak Bagan bukan di jalur perlintasan kapal penumpang yang hilir mudik, tapi letaknya cukup dekat dengan beberapa kapal yang sedang bersandar atau kapal penumpang yang sedang nggak beroperasi. Kapal yang sedang beristirahat ini biasanya sedang dibersihkan atau dalam masa perbaikan, atau ada hal lain. Hampir seluruh kru biasanya pergi ke daratan, meninggalkan kapal melepas jangkar sendirian. Hanya ditunggu oleh beberapa orang kru saja. Jadi kapal dalam keadaan nyaris kosong. Kami duduk di atas Bagan sambil memperhatikan kapal-kapal besar ini. Kapal yang memang kelihatan kosong, gak ada orang sama sekali. "Kamu kenal sama Raden kan, Bri? Anak kelas 2B?" tanya mesran yang sepertinya tahu kalau gue sedang memperhatikan kapal-kapal besar itu. "Iya kenal, Sran. Kan aku satu kelas," jawab gue. "Omnya Raden kan kerja di salah satu kapal itu. Kalau mau, dia bisa ngajak kita naik kapal itu kapan-kapan. Aku pernah kok diajak." Begitu kata mesran lagi. Ide yang bagus. Begitu pikirku. Pingin juga sih naik kapal sebesar itu dan mancing ikan dari atasnya. Singkatnya, pada hari berikutnya di sekolah gue ketemu sama Raden, lalu mengungkapkan keinginan gue pada mesran untuk main ke salah satu kapal besar tempat di mana omnya Raden bekerja. "Oh, jadi kamu mau main dan mancing di kapal itu, Bri? Sepi loh kalau lagi istirahat. Cuma ada 1 atau 2 orang yang nungguin." Begitu kata Raden. "Ya malah bagus dong, Den. Kita bisa jalan-jalan bebas di kapal besar itu. Hehe." Begitu gue bilang. Begitulah. Akhirnya Raden menyanggupi untuk meminta izin ke omnya agar kami bisa naik ke kapal itu. Besoknya Raden membawa kabar gembira. Omnya memberi izin dan akan mengantar kami masuk ke dalam kapal. Rencana akhirnya tersusun. Hari libur berikutnya kami akan melaksanakan kegiatan itu. Naik ke atas kapal yang sedang berlabuh beristirahat. Kegiatan yang seharusnya akan menyenangkan, menggembirakan, mengeksplor kapal besar yang sedang dalam keadaan kosong. Harusnya menggembirakan. Satu hari sebelum pelaksanaan, Raden memberi kabar kalau ternyata omnya baru akan pulang pada malam hari. Jadi kami baru bisa naik kapal itu ya malam hari. Gue dan mesran menyanggupi, tapi Sugi gak mau. Dia bilang gak berani kalau keluar malam-malam. Jadi akhirnya hanya gue, mesran, dan Raden yang akan naik ke kapal. Gue minta izin ke orang tua. Bilangnya untuk nginep di rumahnya mesran. Orang tua mengizinkan karena memang waktu itu sedang ada libur sekolah. Pada harinya, jam 4 sore, gue dan mesran sudah berada di rumah Raden, menunggu kepulangan omnya. Setelah itu, kami akan berangkat menuju kapal. Gue sangat senang saat itu karena akan menghabiskan waktu bermain dan memancing di atas kapal besar itu. Tapi hingga menjelang maghrib, Om Romi, omnya Raden, belum juga pulang. Hingga hari berubah menjadi malam, omnya juga belum datang juga. Hingga jam akhirnya sudah jam 8 malam. Gue udah mulai bete, mulai kesel lah. "Udah malam, Den. Gak jadi aja ya. Serem juga malam-malam ke tengah laut." Begitu kataku. Tenang Bri, tenang. Om Romi bentar lagi juga pulang kok. Lagi pula kan enakan malam, bisa lihat cahaya lampu di darat, lihat banyak bintang, dan gak panas karena gak ada matahari. Hehehe, kata Raden sungkan. Ya udahlah, kami hanya bisa pasrah menunggu kepulangannya. Tapi benar saja, ketika jam setengah 9 tiba-tiba Om Romi datang. "Loh, udah kumpul ya?
"Om mandi dulu ya sebentar, habis itu kita berangkat." Begitu kata Om Romi dengan senyumnya. Gembiranya hati kami melihat kedatangannya, lalu bersiap untuk berangkat. Sekitar jam 9 akhirnya kami sudah berada di dermaga kecil, tempat banyak perahu kecil bersandar. Salah satu perahu bermesin kecil akan menjadi tumpangan kami menuju kapal besar itu. Entah milik siapa perahu itu. Om Romi memegang kemudi, sementara gue, Mesran, dan Raden duduk di depan. Perahu motor ini akhirnya perlahan mulai berjalan ke tengah laut, menyusuri air yang malam itu nyaris gak bergelombang. Malam sangat cerah, bintang terlihat jelas bertebaran di langit gelap tanpa awan itu. Anginnya belum terlalu dingin, mungkin karena belum terlalu malam juga. "Nah, tuh kapalnya yang kiri." Beberapa menit setelah berada di laut, Om Romi bilang seperti itu, sambil menunjuk ke salah satu kapal yang sedang diam di lautan. Kapal besar yang kelihatan gelap. Hanya beberapa lampu saja yang menyala. Perahu kecil kami hanya berjarak beberapa puluh meter lagi. Semakin dekat, gue semakin jelas melihat bentukan kapal itu. Kapal besar yang kelihatannya berwarna dominan biru dan putih. Ini termasuk kapal paling besar di antara kapal merak. Bakahuni termasuk kapal yang sudah tua juga. Sudah cukup lama beroperasi di sini. Begitu kata Om Romi menjelaskan. Ketika kami sudah mulai dekat, gak berapa lama kemudian, ketika sudah sangat dekat dengan kapal, Om Romi memanggil temannya lewat radio pendek yang dia bawa sejak tadi. "Tes, tes, Rustam, Romi nih. Ini masuk dari mana ya?" "Pintu kanan aja, Rom. Aku nunggu di situ." Teman Om Romi menjawab. Lalu perahu kami bawa menuju pintu yang dimaksud. Setelah berputar mengelilingi setengah badan kapal, akhirnya kami sampai di pintu yang dimaksud. Satu pintu besi kecil yang terletak di sisi kanan kapal. Di bawah, jaraknya sangat dekat dengan permukaan air laut. Ada seseorang yang menunggu di balik pintu itu. Gue bisa menebaknya itu adalah Rustam, temannya Om Romi. Kalian sampai juga. Ayo masuk." Begitu kata Om Rustam. Dia mengajak kami untuk langsung naik ke kapal itu. Sepi dan kosong. Sebagian besar gelap, hanya beberapa kecil lampu yang menyala. Itu keadaan yang gue tangkap ketika kami akhirnya sudah benar-benar berada di atas kapal. Namanya juga kapal sedang istirahat, ya jadinya seperti ini. Mesinnya mati, hanya diesel kecil yang dinyalakan. Om Rustam memberi penjelasan. Sepertinya dia membaca raut wajah kami yang menunjukkan wajah pertanyaan. Pertama kali yang kami temui adalah tempat parkir kendaraan, besar dan luas, yang tentu saja dalam keadaan kosong. Letaknya di bagian paling bawah lambung kapal. Kemudian kami menaiki tangga besi menuju lantai atas. Tangga besinya sempit dan cukup curam, berada di dalam lorong yang sempit juga. Ruangan berikutnya yang kami masuki adalah gelap dan kosong. Intinya, setiap lorong dan ruangan yang kami lewati keadaannya gelap dan sepi, karena memang gak ada orangnya. Om Rustam bilang, di dalam kapal hanya ada dia dan beberapa orang temannya yang sedang tidur di kamarnya masing-masing. Yang gue tangkap, kapal ini memang sangat besar. Ada 3 atau 4 lantai. Ada bermacam ruangan. Gue gak bisa ya nyebutin satu persatu. Yang pasti akhirnya kami sampai di ujung kapal paling depan. Nah, kita duduk ngobrol di sini aja ya. Pemandangannya bagus kan? Benar kata Om Rustam. Pemandangannya bagus. Sejauh mata memandang hanya terlihat lautan lepas dan lampu kapal-kapal yang hilir mudik
membelah Selat Sunda. Kami yang tadinya akan memancing ikan akhirnya mengurungkan niat melihat laut yang warnanya sudah sangat gelap hitam. Gue jadi gak berani untuk duduk dan mancing di pinggir kapal. Lebih memilih untuk jalan-jalan keliling kapal atau hanya duduk-duduk menikmati pemandangan. Sekitar jam 10 malam, gue cukup terkejut ketika Om Romi bilang kalau dia akan pulang dulu sebentar. Ada yang harus dilakukannya. Kalian di sini sama Om Rustam ya? Om sebentar aja kok, nanti pasti balik lagi menjemput. Begitu katanya. Ya sudahlah. Kami mengiyakan karena dia berjanji kalau hanya sebentar saja. Gak lama setelah Om Romi meninggalkan kapal, berikutnya giliran Om Rustam yang pamit untuk beristirahat di kamarnya. Kalian kalau mau nonton TV di ruang AC saja. Yang tadi Om tunjukin, TV-nya udah nyala kan? Begitu kata Om Rustam terakhir kali sebelum meninggalkan kami. Setelah itu hanya tinggal kami bertiga di bagian paling depan kapal ini. Kami hanya ngobrol dan bersenda gurau. Gak jadi memancing seperti rencana awal. Jam sudah lewat dari pukul 11 malam. Tapi Om Romi belum juga datang menjemput. Gue, Mesran dan Raden sudah mulai lelah dan ngantuk. Akhirnya memutuskan untuk masuk ke ruangan yang ada TV-nya itu. Di samping itu, angin di luar juga sudah mulai besar. Di ruangan TV, kami duduk di atas kursi panjang berbentuk sofa. Sepertinya ruangan ini untuk penumpang dengan tiket VIP karena sangat nyaman dan ber-AC. Ruangannya nggak terlalu besar, letaknya di paling atas ruang penumpang. Sisi kanan kirinya ada jendela kaca bentuknya bundar. Dari situ kami bisa melihat keluar. Suasananya yang hening dan udara yang dingin. Akhirnya satu persatu dari kami tertidur. Yang pertama terlelap adalah Mesran. Gak berapa lama kemudian Raden tepar di atas sofa panjang. Sampai akhirnya hanya tinggal gue sendirian yang terjaga. Sebenarnya dari awal tadi kami masuk ke kapal ini, gue udah ngerasain nuansa seram ya. Kapal besi yang besar, tapi kosong. Sebagian besar ruangannya gelap dan benar-benar seram. Apalagi Om Romi bilang tadi kalau ini termasuk kapal tua. Benar saja. Akhirnya hanya gue sendirian yang terjaga, yang masih membuka mata. Beberapa kali untuk membangunkan Mesran dan Raden, tapi susah. Gue benar-benar sendirian. Sampai akhirnya tiba-tiba saja TV mati dengan sendirinya. Entah memang ada timernya atau gimana. Entahlah. Yang pasti TV itu mati sendiri. Dan suasana semakin hening. Gue yang tadinya sudah mulai mengantuk jadi segar kembali karena keheningan ini. Perlahan gue mulai takut. Berikutnya gue merasakan ada kejanggalan yang terjadi di atas kapal. Sudah nyaris jam 12. Om Romi belum datang juga untuk menjemput kami. Berniat untuk menyusul Om Rustam, tapi aku gak tahu di mana letak kamarnya. Ya sudahlah. Akhirnya hanya bisa pasrah duduk di ruang VIP ini. Heningnya malam membuat suara air laut yang menghantam badan kapal menjadi terdengar sayup-sayup. Sangat hening dan sepi. Sampai akhirnya gue mendengar ada sesuatu. Ada suara langkah kaki di luar. Sangat kecil kedengarannya, tapi ada. Gue yakin itu suara langkah kaki yang sepertinya memakai alas, sehingga menimbulkan bunyi cukup kencang ketika bersentuhan dengan lantai kapal.
Langkah kaki itu seperti mondar-mandir di depan pintu. Siapa sih di luar? Begitu tanya gue dalam hati. Penasaran, akhirnya gue berdiri menuju pintu. Pintu yang memiliki jendela kaca bundar di atasnya. Jadi, gue bisa melihat keluar melalui jendela kaca itu. Hanya beberapa meter dari pintu, gue berhenti. Karena ternyata ada seseorang yang berjalan ke kanan dan ke kiri di depan pintu. Kelihatan dari jendela kaca. Siapa orang itu? Bukan Om Rustam dan bukan Om Romi juga. Gue nggak ngenalin. Sekilas gue ngelihat dia memakai topi putih di kepalanya, seperti topi polisi, tapi berwarna putih seluruhnya. Belakangan gue baru sadar kalau yang orang kenakan itu adalah topi yang biasa dipakai oleh kapten kapal. Masih berdiri memperhatikan. Gue ngelihat sosok itu terus bolak-balik di depan pintu. Gue gak berani mendekat karena merasa ada yang janggal. Sampai akhirnya dia berhenti lalu diam persis di depan pintu. Gue dapat melihat kepalanya dari samping menghadap kiri. Masih diam memperhatikan. Di titik ini sangat jelas gue ngelihat wajahnya. Wajah yang sama sekali gak gue kenal. Wajah laki-laki bule, berkumis tebal, kelihatan sudah tua. Mungkin umurnya sudah 60 tahunan. Semakin jelas gue ngelihat wajahnya ketika tiba-tiba dia menoleh ke arah jendela. Menoleh melihat gue yang masih diam berdiri. Lalu kami saling bertatapan beberapa saat lamanya. Siapa dia? Kapten kapal kah? Gue nggak tahu. Ketika gue masih kebingungan, tiba-tiba sosok itu membuka pintu. Hingga akhirnya pintu terbuka lebar sepenuhnya. Di saat itulah gue akhirnya bisa melihat secara utuh. Benar, sosok ini berpakaian layaknya kapten kapal, berpakaian serba putih. Dia tersenyum, menunjukkan gelagat tubuh seperti ngajak gue untuk mengikuti langkahnya. Entah apa yang ada di pikiran saat itu, gue malah nurutin ajakannya untuk ikut dengannya entah kemana. Sosok kapten bule ini berjalan pelan di depan gue. Dengan sepatu hitamnya, dia melangkah menyusuri lorong kapal dan menaiki beberapa anak tangga. Gue terus mengikuti langkahnya. Sampai akhirnya kami sampai juga di tujuan. Ternyata kami memasuki anjungan kapal, tempat di mana ruang kemudi berada. Di anjungan ini gue dapat melihat nyaris sekeliling kapal. Sosok kapten ini langsung berdiri di depan kemudi dan memegang rodanya menghadap ke depan ke lautan yang luas. Wajahnya tersenyum. Dari awal gue udah merasa ada yang aneh. Semakin merasa aneh ketika tiba-tiba gue ngelihat keramaian di bawah anjungan. Tempat di mana tadi kami pertama kali sampai, tempat yang seharusnya sangat sepi. Tiba-tiba saja banyak orang dan terang benderang. Ada apa ini? Kok tiba-tiba ramai? Itulah yang berkecamuk dalam pikiran gue. Cukup lama memperhatikan itu semua. Sementara sang kapten tetap diam di balik kemudinya. Sampai akhirnya gue ngelihat ada pemandangan yang sangat menakutkan. Kalau gue perhatikan dengan seksama, orang-orang yang berada di bawah anjungan pakaiannya seperti basah semua. Kalau gue perhatikan lebih seksama lagi, basahnya beda. Bukan basah air atau keringat,
tapi basah karena berlumuran darah. Gue semakin syok dan ketakutan ketika melihat ada pemandangan yang lebih menakutkan lagi. Di ujung kapal ada sosok yang berdiri diam gak melakukan apa-apa. Sosok itu bertelanjang dada. Dan yang mengerikan, sosok itu berdiri tanpa kepala. Gue langsung mundur ketakutan, bersandar pada dinding belakang anjungan, nyaris pingsan. Kemudian gue ngelihat sosok kapten yang tadinya terus menghadap ke depan laut, perlahan mulai menolehkan wajahnya ke arah gue. Gue semakin ketakutan karena baru saja sadar kalau ternyata pakaian yang dikenakan oleh sang kapten sudah basah berlumuran darah. Gue nangis ketika melihat sang kapten tersenyum dengan mata melotot. Gue terduduk, menangis sambil menundukkan kepala, amat sangat ketakutan. Tiba-tiba saja pintu anjungan terbuka, lalu muncul Om Rustam dan Om Romi. Lega gue ngelihat mereka. "Loh, Bri, kamu ngapain di sini? Kok bisa sampai di sini sih?" tanya mereka berdua. Gue gak bisa jawab, masih bingung dan takut. Karena ternyata anjungan sudah menjadi gelap dan sosok kapten tadi sudah hilang. Bagian depan kapal sudah kosong dan gelap gulita seperti awal tadi. Sosok-sosok yang menyeramkan itu sudah hilang semua. Cukup sekian cerita untuk malam ini. Sampai jumpa di cerita gue berikutnya. Oke, itulah kisah horor masa kecilnya Mas Bri Story ya, tentang kapal hantu yang ada di Selat Sunda. Mungkin saja ya nggak tahu juga ya, kapal itu dulu pernah dirampok atau dijarah sama bajak laut gitu kan, terus dibunuh semua dan akhirnya diselamatkan gitu kan sama polisi air atau apa, tapi udah mati semua di situ dan arwahnya gentayangan lah di situ. Saya juga nggak tahu sih, ini cuma prediksi saya ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian semua suka. Selamat malam dan selamat beristirahat.